warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Nah, di sini kami akan mempresentasikan dan menggunakan mode role playing dalam penjelasan ini. Silahkan disimak. Ini adalah anggota kami. Yang pertama ada Anggita Nur Khalifah, ada Elisa, ada Hastia, ada Meta, dan ada Yolanda. Setelah itu, kita akan masuk kepada kasus Ali mogok sekolah, yang dimana intinya itu adalah Ali yang awalnya seorang anak yang periang dan aktif menjadi anak yang pendiam dan tidak semangat bersekolah, sehingga dapat mengganggu proses pembelajaran Ali di sekolah. Dari kasus Ali tersebut, kami menganalisis penyebab Ali mogok sekolah. Yang pertama, mengalami culture shock. Yang kedua, belum menemukan teman dekat. Yang ketiga, belum mampu beradaptasi. Yang keempat, kehilangan support system. Dan yang kelima, kurangnya peran pendamping. Setelah itu, kami melakukan langkah pemecahan masalah, yang dimana kami melakukan mode role playing atau kami melakukan peran. Nah, di sini kami membagi peran. Ada yang berperan sebagai kepala sekolah, di mana kepala sekolah melakukan pendekatan personal melalui pendidik dan tenaga pendidik. Yang kedua, kolaborasi dengan orang tua. Dan yang ketiga, membuat program adaptasi siswa baru. Selain berperan sebagai kepala sekolah, kami juga berperan sebagai wali kelas, yaitu dengan melakukan pendekatan personal, kemudian adaptasi lingkungan belajar, dan kolaborasi dengan orang tua. Setelah itu, kami juga bermain peran sebagai orang tua, di mana kami melakukan pendekatan kemanusiaan dan rasa empati, menjalin komunikasi terbuka dan penuh perhatian, berkolaborasi antara keluarga dan sekolah, dan bertanggung jawab dan memastikan anak dapat hak pendidikan yang layak. Selain itu, kami juga melakukan peran sebagai konselor, yang dimana melakukan pendekatan individual atau menuntut kodrat anak, menerapkan sistem AMONG, dan kolaborasi Tripusat Pendidikan. Dan juga kami melakukan peran sebagai teman sekelas, di mana mencoba mendekati Ali sebagai murid baru, melibatkan Ali dalam berbagai kegiatan kelas, dan tidak mendiskriminasi Ali. Selanjutnya, sistem sekolah yang perlu dikembangkan. Yang pertama, sistem masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang berkelanjutan. Yang kedua, sistem sekolah yang ramah anak dan inklusif. Yang ketiga, penguatan layanan bimbingan dan konseling preventif, bukan hanya kuratif. Yang keempat, pembelajaran kontekstual dan relevan dengan kehidupan siswa. Yang kelima, kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya ada video dokumentasi yang menunjukkan bahwa adanya layanan konseling di sekolah. Nah, ini hanya beberapa cuplikan saja. Jika ingin menonton lebih lengkap, silahkan klik link video berikut ini. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Setelah ini kami akan tayangkan video role playing yang sudah kami buat dan sesuai dengan materi. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, saya Elisa berperan sebagai kepala sekolah di sekolahnya Ali. Hai, saya Yolanda Aprieska berperan sebagai wali kelasnya Ali. Halo, saya Hastia Ratadiayu berperan sebagai konselor di sekolahnya Ali. Hai semua, saya Meta Rusmianti berperan sebagai orang tuanya Ali di rumah. Halo semua, saya Anggita Nur Khalifah, saya berperan sebagai temannya Ali di sekolah. Permisi Ibu, apakah sedang sibuk? Oh Bu Yola, sepertinya saya tidak sibuk hari ini. Ada yang ingin dibicarakan? Ya Bu, saya ingin membicarakan tentang Ali yang murid pindah dari kemarin. Oke, silakan duduk Bu Yola. Baik. Jadi ada masalah apa Bu? Iya Bu, Ali kan baru pindah beberapa minggu yang lalu. Nah, saya lihat aktivitas Ali di kelas itu beliau tuh belum bisa menyesuaikan diri dengan teman-temannya, belum bisa menyesuaikan diri untuk belajar, jadi itu terlihat pasif dan tidak semangat di kelasnya. Oke, penanganan Ibu sendiri bagaimana ya Bu di kelas? Oke, sudah saya dekatkan pendekatan personal dengan saya
saya dengarkan juga apa permasalahannya. Ternyata Ali itu culture shock Bu dengan daerah pesisir ini. Dia kan sebelumnya di daerah kota, jadi ada dampak di pembelajarannya. Jadi Ali kurang semangat di kelasnya. Kurang semangat ya di kelasnya. Kalau gitu sepertinya kita ini perlu bantuan dari konselor yang ada di sekolah ini, Bu. Untuk itu saya hubungi dulu ya, Bu. Oh iya, kita tahu. Halo, Bu Ida. Bisa datang ke ruangan saya sekarang? Iya, ada yang mau saya bicarakan bersama Bu Yola tentang anak baru kita yang baru pindah dari kota yang bernama Ali. Iya, di ruangan saya sekarang ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sebentar ya, Bu Yola, kita tunggu dulu Bu Tia ya. Iya Bu. Assalamualaikum, permisi Bu. Iya Ibu, silakan. Assalamualaikum. Jadi bagaimana ini Bu? Oh iya, terkait hal ini saya serahkan dulu ke wali kelasnya. Beliau yang akan lebih tahu permasalahan di kelas seperti apa. Ya, terima kasih Bu Kepala Sekolah dan baik Ibu Tia. Ini kan ada anak muda pindahan baru. Dia ini masih tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan kelas, lingkungan sekolah, bahkan mungkin dengan lingkungan pesisir kita ini dia masih tidak bisa beradaptasi, yang mana membuat hari ini pasif di kelas, jadi tidak ada semangatnya untuk membuka diri kepada teman-temannya, juga tidak semangat. Saya sudah melakukan pendekatan personal kepada Ali, namun sepertinya ini masih harus ditindaklanjuti Bu, takutnya ini berkelanjutan. Begitu ya. Baik, mungkin itu dari saya, yang saya sebagai konselor di sini, saran dari saya, mungkin saya nanti akan berhubungan langsung ya dengan anak dan anak kita. Ya, nanti saya akan melakukan pendekatan secara individual terhadap Ali. Nanti saya akan menjadi pendekar aktif kepada Ali. Saya akan menanyakan apa permasalahan yang sebenarnya dari sudut pandang Ali sendiri ya Bu ya. Dan juga nanti saya akan memvalidasi perasaan Ali tentang kalau kita itu wajar gitu untuk kehilangan teman baru. Jadi kita harus mencoba untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Selain itu ada saran lain Ibu? Mungkin saran lainnya itu kita harus membantu orang tuanya ya mungkin ya Bu ya. Iya, kolaborasi antara dengan pusat pendidikan ya Bu ya. Iya, betul sekali. Sekolah dan tua itu ya mungkin bisa dihubungi untuk orang tuanya Bu. Iya, sepertinya bisa silakan Bu. Ya, saya hubungi terlebih dahulu ya. Iya. Halo, assalamualaikum Ibu. Iya, apakah sedang sibuk? Iya Ibu, ini saya ingin membicarakan terkait pengembangan Ali di sekolah. Apakah bisa kita berdiskusi di sekolah? Oh iya Ibu, baik, saya tunggu ya Ibu di sekolah ya. Ya, mari, assalamualaikum. Oh ya Ibu, ini sudah saya hubungi orang tuanya dan sebentar lagi akan ke sekolah. Oke. Ya, semoga dengan datangnya orang tua Ali dan kita berkumpul di sini akan ada penyelesaian masalah yang baik. Semoga seperti itu. Ya, Alia tambah semangat juga ya sama Alia kan. Semoga itu. Sebentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya Ibu menunggu dari tadi. Saya baru hampir tadi, maaf ya. Jadi gimana ceritanya? Oh iya, jadi begini Bu, kita tahu Ali ini adalah siswa pindahan dari kota ke pesisir. Mungkin ada beberapa yang membuat Ali ini agak bingung, baik lingkungan, baik rekan-rekan baru, guru-guru baru, dan lingkungan sekolah yang baru. Nah, jadi ini menyebabkan Ali itu agak kebiasaan di kelas ini. Mungkin juga mempengaruhi beberapa nilai dan prestasinya juga seperti itu. Nah, yang lebih tahu kondisi Ali di kelas itu Bu Yola sebagai wali kelasnya. Silakan Bu Yola. Terima kasih. Ya Bu, baik. Ini Bu, kalau tadi saya lihat perkembangannya di kelas itu dia menjadi pendiam dan tidak semangat. Banyak data yang saya dapat dari awal itu kan bilang kalau Ali itu sangat aktif dan pendiam di sekolah sebelumnya. Namun saat masuk ke kelas sudah beberapa kali pertemuan, jadi anak yang pendiam, diri itu jadi salah satu dampak lah dalam pembelajaran. Ya tadi sudah dijelaskan
anak yang periang, anak yang suka bertanya keadaan keluarganya. Kalau di sekolah saya juga terkejut kenapa ya dia bisa seperti ini. Dulu itu sebelum pindah, dia itu anak yang sangat aktif dan periang di kelas. Dan guru-guru sebelumnya juga banyak yang bilang, ini anaknya aktif banget kalau di sekolah. Nah jadi ini saya kaget juga ibu dapat kabar seperti ini. Terus gimana ya yang harus saya lakukan kira-kira? Nah, itu kan perlu dibilang lagi ya, saya sebagai wali kelas juga sudah melakukan pendekatan kepada Ali. Nah, di sini kami sudah ada konselor. Iya, Iya, silakan. Menurut saya sebagai konselor, jadi menurut saya di sini itu kalau saya ingin menyarankan ini ya Bu, kepada ibu orang tua yang ya, jadi fasilitas seperti ini itu tidak hanya di sini aja Bu, jadi bukan hanya memiliki sekolah untuk Ali, bukan hanya memikirkan tentang bagaimana Ali bisa masuk sekolah, bukan itu saja, tapi hubungan secara emosional Bu, jadi emosional antara orang tua dan anak. Nah, jadi hubungan emosional itu tidak hanya terjadi di luar sekolah, tapi di rumah juga gitu. Jadi mungkin ibu bisa bertanya kepada Ali setelah pulang sekolah itu ya, bertanya apakah bagaimana kondisinya hari ini di sekolah gitu ya. Jadi itu memotivasi Ali dan membangun semangat Ali gitu Bu. Jadi apakah Ali nanti akan bercerita kepada orang tuanya atau bagaimana gitu Bu. Baik, terima kasih ya atas sarannya. Nanti saya akan melakukan pendekatan mungkin lebih dalam lagi sama Ali. Soalnya selama ini yang saya lihat dia memang anak yang periang kalau di rumah. Kalau di sekolah itu, terus saya juga baru dapat kabar sekarang. Terima kasih ya Ibu. Sepertinya Ibu, kita juga harus memanggil teman sekelasnya Ali ya Ibu ya. Karena kita tidak mungkin hanya memandang dari sudut orang tua dan guru, tetapi juga perlu dampingan, tapi lebih ke peran dari teman sekelasnya. Bisa dipanggil nggak Ibu? Oh iya, silakan. Silakan Ibu. Lalu Ibu pun sadar kalau Ali itu seperti itu ya Ibu. Kalau Ibu dia sangat periang. Cuma dari beberapa yang kami baru ini, ada sedikit ngomong Mungkin perlu menyesuaikan. kami juga baru pindah sekarang. komisi ini ya silakan aja. Ini adalah teman sekelas Ali sekaligus ketua kelasnya Ibu. Ini namanya Anita. Jadi teman kelas Ali juga selaku ketua kelas. Silakan Anita, bagaimana keadaan di kelas? Baik Ibu, kalau saya lihat di kelas, Ali itu memang cenderung pendiam sih Bu. Dia juga kalau saya lihat jarang berinteraksi dengan temannya. Paling kalau ada tugas, jadi kalau ada keperluan berbicara terus Bu. Lebih ke itu ya anaknya ya sekarang nggak aktif di kelas. Lalu tindakan kamu sebagai teman sekelas itu seperti apa? Nah, Kalau saya biasanya kebetulan sebagai kakak kelas, saya juga mengajak Ali untuk ikut dalam kegiatan di kelas itu. Jadi misalnya kemarin ketika kelas kami ditunjuk untuk menjadi petugas upacara, saya menyarankan supaya Ali ini bisa menjadi salah satu petugasnya gitu Bu. Kemudian untuk ketika ada lomba-lomba olahraga seperti itu, saya juga mengajak supaya Ali ini bisa ikut berpartisipasi. Saya juga biasanya mengajak kalau kegiatan diskusi lalu kelompok itu saya mengajak Ali supaya jadi teman kelompok, terus saya meminta pendapat dia, jadi saya tidak membeda-bedakan Ali dan teman-teman yang lainnya gitu sih Bu. oh iya, terima kasih ya sudah menjadi teman baik untuk Ali. Terima kasih ya Nana. Seperti itu penjelasan dari teman Ali. Mungkin kita memang harus memerlukan kepada orang tua, kepala sekolah, guru, konselor dan juga teman-teman untuk meningkatkan kepercayaan diri Ali dan memberikan motivasi dan semangat baru di sekolah yang baru dan di rumah yang baru. Nah, kami selaku pihak sekolah juga Ibu, berdasarkan apa yang saya simpulkan hari ini, kami akan meningkatkan kualitas MPLS berkelanjutan untuk anak yang pindah ke sekolah kami. Kemudian kami juga akan memfasilitasi sistem sekolah ramah anak. Nah, tanpa diskriminasi, baik itu dari luar kota, dari kabupaten, dari desa dan lain sebagainya. Terus kami juga akan memperkuat
yang memberikan kami sebagai guru konselor dan lain sebagainya. Kemudian pembelajaran di kelas juga, pembelajaran kontekstual dari wali kelas tentunya. Kemudian juga kolaborasi sekolah, keluarga, dan masyarakat seperti yang kita lakukan sekarang. Kami dari pihak sekolah, ini dari pihak keluarga, dan Ananda dari teman sekolah. Sebelumnya terima kasih banyak ya ibu-ibu konselor, teman sekelas, guru wali kelas dan bahkan kepala sekolah juga ikut turut prihatin tentang perubahan hal ini. Saya sebagai orang tua akan menindaklanjutinya di rumah, bagaimana cara dia melakukan pendekatan terhadap teman-teman sekelas. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Ibu. Nanti kita Terima kasih banyak ya ibu. Ibu terima kasih. Adi terima kasih ya. Oke terima kasih. Saya pulangnya hari ini. Kalau nanti ada perubahan lagi, coba kita lanjutkan lagi ya. Terima kasih ya. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih banyak Ibu kepala sekolah sudah mendengarkan keluh kesah dari kelas ini, dan terima kasih banyak juga Ibu Tia sudah memberikan saran-saran, semoga ini bisa saya implikasikan di kelas SMP. Terima kasih. Iya, ini juga bentuk aplikasi kita terhadap nilai-nilai filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu yang di depan menjadi contoh, yang di tengah sebagai pendengar, yang di belakang memberi dorongan, seperti itu. Nah, semoga nilai ini bisa kita terapkan ke